Untuk membahas pentingnya kepemimpinan di tengah pusaran perubahan global, saat ini sedang berlangsung CEO Global Forbes di Nusa Dua Bali. Apa saja kebijakan yang telah dihasilkan? Saat ini kita telah bergabung dengan reporter Dina Karina langsung dari Nusa Dua Bali. Ya Dina, apa saja kebijakan yang telah dibahas dari pertemuan kemarin? Ya, Indri, dalam acara Global CEO Conference ini sejak kemarin sudah dibahas beberapa isu-isu penting terkait dengan dunia bisnis dan juga bagaimana para pengusaha ini harus menyesuaikan bisnis mereka dengan kebijakan pemerintah di masing-masing negara. Dan dari kemarin ini sudah dibahas mengenai tentang semakin bangkitnya sektor swasta di Indonesia dibandingkan dengan zaman Orde Baru yang lalu. Namun para pengusaha menyatakan sampai saat ini pemerintah yang ada masih dinilai kurang responsif terhadap perubahan-perubahan dan juga dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di tanah air dan juga terjadi di luar negeri seperti yang kemarin terjadi terkait dengan depresiasi nilai tukar rupiah dan juga anjloknya IHSG kita. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini dinilai tidak mempunyai taring untuk mengatasi krisis yang terjadi, Indri. Dan yang kedua adalah tentang meningkatnya daya saing Indonesia di mata dunia karena pemberantasan korupsi yang akhir-akhir ini terlihat semakin serius di mata dunia dengan gerakan-gerakan KPK yang mampu menjerat koruptor-koruptor kelas kakap. Dan ini juga dirasakan oleh para pengusaha kita di mana mereka merasakan semakin berkurangnya pungutan-pungutan liar yang biasanya diminta oleh oknum-oknum tertentu di birokrat pemerintah, namun mereka merasakan semakin berkurang permintaan-permintaan dari pungutan liar itu, Indri. Dan kemarin juga dibahas mengenai industri yang sangat potensial untuk digarap di Indonesia ini terkait dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia seperti mulai dari industri hiburan, industri fashion, pariwisata, dan juga kesehatan. Dengan mengelola industri-industri ini, maka investor akan berdatangan ke Indonesia karena pangsa pasar di Indonesia ini sangat potensial dan juga itu akan membuka lapangan kerja. Dan hari ini masih ada dua sesi lagi. Yang pertama adalah tentang perusahaan keluarga, bagaimana sebuah perusahaan keluarga bisa bertahan selama ratusan tahun dan bagaimana mereka bisa tetap menyesuaikan bisnis mereka dengan tren dan juga kebutuhan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Dan juga bagaimana suksesi pemimpin di perusahaan ini meskipun punya ikatan keluarga namun tetap bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Selain itu hari ini juga akan ada pembicaraan mengenai bagaimana menghasilkan pemimpin-pemimpin di negara-negara untuk bisa membawa negara itu menjadi sebuah negara yang sejahtera. Dan pembicara-pembicara yang hadir pada hari ini ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu yang sudah berhasil membuka pintu pariwisata Indonesia kepada warga-warga asing untuk datang ke Indonesia. Dan juga di sini nanti juga akan ada dialog dengan mantan presiden ketiga Indonesia yaitu B.J. Habibie dengan Steve Forbes terkait dengan bagaimana membangun Indonesia menuju negara ekonomi maju, Indri. Ya, terima kasih atas laporan Anda. Dina Karina melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali.